Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faturraji dengan NIM 211340089. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang minggu kemarin, yaitu tentang mengulik proses di balik pembuatan film. Pertama ada penjelasan Departemen Pembuatan Film. Pertama, Departemen Sinematografi. Sinematografi ini berasal dari bahasa Yunani kinema yang berarti gerakan dan graphein atau merekam. Adalah ilmu terapan yang membahas tentang teknik menangkap gambar dan sekaligus menggabung-gabungkan gambar tersebut sehingga menjadi rangkaian gambar yang memiliki kemampuan menyampaikan ide dan cerita. Seorang sinematografer ini adalah orang yang bertanggung jawab pada setiap atau semua aspek visual dalam pembuatan sebuah film. Ini sinematografi mencakup perlakuan sineas terhadap kamera serta stok filmnya. Seorang sineas tidak hanya merekam sebuah adegan semata, namun juga harus mengontrol dan mengatur bagaimana adegan tersebut diambil, seperti jarak, ketinggian sudut, lama pengambilan, dan sebagainya. Dalam hal ini, aspek sinematografi mampu berperan aktif mendukung naratif serta estetik sebuah film. Sinematografi secara umum dapat dibagi menjadi 3 aspek, yakni kamera dan film, framing, serta durasi gambar. Kamera dan film ini mencakup teknik-teknik yang dapat dilakukan melalui kamera dan stok filmnya, seperti warna, penggunaan lensa, kecepatan gerak gambar, dan lain sebagainya. Unsur-unsur sinematografi ini yang kedua ada unsur-unsur sinematografi. Dalam sinematografi ini, seorang sinematografer tidak hanya bertugas merekam setiap adegan, tapi juga bagaimana ia mengontrol dan mengatur setiap pengambilan gambar, seperti jarak, ketinggian, sudut pengambilan gambar, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan memperlihatkan secara menjelaskan dan objek tertentu secara mendetail dengan mengupayakan wujud visual film atau video yang tidak terkesan monoton. Hal ini menjelaskan bahwa unsur sinematografi secara umum dapat dibagi menjadi 5, yaitu angle shoot, type shoot, composition, continuity, dan cutting. Yang pertama ada angle shoot, merupakan sudut pengambilan gambar oleh kamera pada suatu objek. Sudut pengambilan ini secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian sesuai dengan dinamika yang tercipta, yakni ada normal angle atau eye level, high angle, dan low angle. Yang kedua, type shoot atau ukuran gambar. Ukuran shoot atau sering disebut type shoot pada dasarnya dibagi dalam 3 bagian ukuran, dari bagian close up shoot, medium shoot, dan long shoot. Yang ketiga ada composition atau komposisi. Secara sederhana, komposisi dapat diartikan sebagai suatu cara untuk membuat sebuah gambar dalam sebuah frame agar terlihat menarik dan objek yang ingin ditampilkan terlihat lebih menonjol. Komposisi gambar harus memperhatikan faktor keseimbangan, keindahan, ruang, dan warna dari unsur-unsur gambar serta daya tarik tersendiri. Yang keempat ada continuity atau kesinambungan gambar. Continuity ini adalah teknik pengambilan atau pemotongan gambar atau kesinambungan gambar untuk mengikuti suatu aksi melalui satu patokan tertentu, bertujuan untuk menghubungkan shoot agar aliran adegan menjadi jelas, halus, dan lancar. Dan continuity ini edit shoot menjadi komponen terkecil membentukkan efek logis gaya naratif. Yang kelima ada cutting atau editing. Cutting dalam sinematografi ini dibutuhkan sebagai transisi di antara penyambungan shoot gambar secara etnis sehingga persepsi penonton ini tidak merasakan gambar-gambar terputus atau terpotong-potong. Nah, terus ada peran sinematografer. Pada tahap praproduksi ini yang harus dilakukan oleh sinematografer adalah membaca skrip terlebih dahulu dan berdiskusi dengan sutradara untuk menentukan look dari film. Selain berdiskusi dengan sutradara, sinematografer juga akan berdiskusi dengan production designer untuk menentukan warna dan tekstur yang akan digunakan. Sangat penting untuk sering berdiskusi dengan production designer ya, agar tercipta visi yang sama. Yang kedua ada departemen artistik. Penata artistik berarti penyusunan segala sesuatu yang melatar belakangi cerita film, yakni berhubungan dengan pemikiran tentang setting, tempat, dan waktu berlangsungnya cerita dalam film. Departemen data artistik ini merupakan salah satu divisi penting dalam dunia perfilman, karena tim inilah yang menciptakan kesan tersendiri pada sebuah film. Pengertian artistik dan film ini adalah segala sesuatu yang membuat sebuah film jadi lebih berseni. Hal ini mencakup perancangan suatu skenario atau naskah yang berkelas. Kedua ada tahapan-tahapan pembuatan film. Yang pertama ada tahap praproduksi, merupakan kegiatan tahap perencanaan produksi film yang akan diproduksi. Tahap praproduksi ini adalah tahap awal pencarian data, di mana data tersebut akan digunakan sebagai pedoman untuk melakukan setiap tahap produksi.
Data yang diperoleh kemudian dijadikan bahan untuk menentukan alur dari film dokumenter yang dibuat. Pada tahap praproduksi ini, penulis skenario melakukan tahap riset lapangan, perencanaan storyline, dan pencarian kru. Yang kedua ada tahap produksi. Dalam produksi film ini merupakan proses yang paling menentukan keberhasilan penciptaan sebuah karya film. Proses yang dalam kata lain bisa disebut dengan syuting atau pengambilan gambar. Ini dipimpin oleh seorang sutradara, yaitu orang yang paling bertanggung jawab dalam proses ini, dan juga kameramen atau DOP atau Director of Photography yang mengatur cahaya, warna, dan merekam gambar. Artistik yang mengatur set, make up, wardrobe, dan lain sebagainya. Serta soundman yang merekam suara. Tahapan ini dimana hampir seluruh teamwork mulai bekerja. Seorang sutradara, produser, atau line producer sangat dituntut kehandalannya dan untuk mengatasi dalam tiap tahap ini. Tahap produksi ini, tahap ini adalah tahap akhir dari rangkaian produksi. Tentunya pada saat produksi atau syuting, materi belum berurutan sesuai dengan konsep kita ya. Maka dalam tahap ini diperlukan melakukan pemotongan yang tidak perlu atau salah, menyisipkan atau insert penggabungan, memberikan koreksi baik warna ataupun suara, memberi efek jika perlu sehingga hasil yang kita dapat lebih maksimal. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.